Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Astrianti. Saya lebih akrab dipanggil Mila. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Kimia, khususnya Prodi Pendidikan Kimia, asal Kabupaten Pindrang. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil kerja tugas fisika saya, yaitu tentang materi kinematika gerak. Baik, langsung saja pada nomor 1, yaitu dua buah mobil bergerak lurus beraturan di lintasan berbentuk lingkaran dengan jari-jari R. Jika mobil A dan B bergerak di posisi yang sama dan kecepatan mobil A dengan kecepatan 2R meter per sekon dan mobil B adalah R meter per sekon, kapan dan di manakah mobil A menyalip mobil B? Nah, di sini di mana dua buah mobil bergerak lurus beraturan di lintasan yang berbentuk lingkaran. Nah, di mana telah diketahui jari-jari, di mana jari-jarinya R. Kemudian pada mobil A ini, di mana kecepatan pada mobil A ini sebesar 2R meter per sekon. 2R meter per sekon. Sedangkan pada mobil B itu kecepatannya itu sebesar R meter per sekon. Nah, sehingga diperolehlah persamaan, di mana persamaannya yaitu SA sama dengan SB. Kemudian berdasarkan persamaan tersebut, kita masuk ke rumus, di mana rumusnya dari jarak yaitu S sama dengan V dikali T. Nah, kemudian kita masukkan, di mana kita uraikan antara SA dengan SB. Nah, sehingga diperoleh di mana SA sama dengan VA dikali TA. Selanjutnya sama dengan di mana VA sama dengan kecepatan VA sama dengan 2R. Kemudian TA berdasarkan kecepatan yang diketahui, di mana TA sama dengan 1/2 TB. Karena TA-nya lebih besar daripada TB. Kemudian diperoleh hasil yaitu R dikali TB. Selanjutnya yang kedua yaitu SB, di mana jarak pada B, mobil B, yaitu sama dengan VB dikali TB. Di mana VB-nya itu sebesar R, kemudian TB-nya itu 2 kali lipat dari TA. Nah, kebalikan dari SA-nya yang di atas ini. Nah, kemudian diperolehlah hasil di mana R 2 dikali R, 2R dikali TA. Nah, berdasarkan hasil tersebut, diperoleh SA sama dengan SB. Nah, kita uraikan, kita jalankan, di mana SA VA dikali TA. Kemudian SB itu VB dikali TB. Nah, diperolehlah persamaan akhir, yaitu 2R dikali TA sama dengan R dikali TB. Nah, di mana di sini kita akan mencari berapa besar dari TA dan berapa besar dari TB. Nah, selanjutnya kita cari tahu. Nah, di sini
saya sudah tuliskan, di mana untuk mencari TA sama dengan R. R dari ini, di mana R dikali TB dibagi 2R. Nah, R dikali TB dibagi 2R. Sehingga menghasilkan 1/2 TB, di mana R-nya habis, jadi sisa 1/2 dikali TB. Nah, yang kedua itu TB. Nah, di mana TB-nya ini yang akan dicari, di mana TB sama dengan 2R dikali TA. 2R dikali TA dibagi R. R-nya dari sini. Nah, kemudian menghasilkan 2 TA. R-nya habis, menghasilkan 2 TA. Sehingga kita dapat kesimpulan di mana mobil A ini menyelinap mobil B saat berada pada jarak R terhadap TB. Sebuah balok dengan massa M tergelincir dari sebuah bidang miring yang licin dengan kemiringan θ dan ketinggian h. Jika pada bidang datar terdapat permukaan kasar dengan koefisien gesek kinetis balok bidang sebesar 0,2, seberapa jauhkah balok dan akan berhenti bergerak? Bisa kita lihat pada gambar, di mana di sini diketahui, di mana pada soal itu kondisi bidang miring adalah licin, maka tidak ada gaya gesek, sehingga kita tidak perlu menguraikan resultan gaya pada sumbu Y dan pada sumbu vertikalnya. Nah, menurut hukum 2 Newton, resultan gaya yang bekerja pada benda dalam arah sumbu X adalah sebagai berikut, di mana kita bisa lihat persamaannya, yaitu sigma fx sama dengan M dikali A. Penurunannya itu W sin θ sama dengan M dikali A, sehingga dihasilkan M kali G kali sin θ sama dengan M kali G A. Nah, sehingga dihasilkanlah di mana A sama dengan G dikali sin θ. Sedangkan diketahui pada soal di mana jika pada bidang miring terdapat permukaan kasar. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini di mana pada bidang miring terdapat permukaan kasar. Nah, berbeda dengan bidang miring yang licin sebelumnya, di mana pada bidang miring yang kasar ini di mana resultan gaya pada sumbu Y juga perlu diuraikan, di mana ini perlu diuraikan dengan menggunakan hukum 2 Newton seperti dengan sebelumnya, maka resultan gaya yang bekerja pada benda ini adalah sebagai berikut. Nah, sehingga kita bisa lihat di persamaan, di mana sigma fx sama dengan M dikali A. Nah, kemudian diturunkan menjadi W sin θ dikurang F menghasilkan M dikali A, di mana W diturunkan menjadi M kali G sin θ dikurang koefisien gesek statis sama dengan M dikali A. Kemudian M kali G sin θ dikurang koefisien gesek statis dikali massa dikali gravitasi cos θ menghasilkan M kali A. Sehingga diperolehlah hasil akhir dari penurunan, di mana A sama dengan G dikali sin θ dikurang koefisien gesek statis G cos θ. Nah, berdasarkan persamaannya, bisa kita lihat di mana A sama dengan G sin θ dikurang koefisien gesek statis G cos θ. Nah, semua nilai yang diketahui kita masukkan ke dalam persamaan. Nah, di mana G itu gaya gravitasi 10 sin θ dikurang koefisien gesek statis 0,2 kali gaya gravitasi 10 cos θ, sehingga menghasilkan 10 kurang 2 sama dengan 8 meter per sekon. Sebuah bola pejal dengan jari-jari R berada pada lintasan berbentuk melingkar ke atas dengan jari-jari R tambah R.
tentukan kecepatan bola minimum di titik terendah agar bola tidak terjatuh ketika berada di puncak lingkaran. Nah, pada soal ini kita dapat mengetahui di mana kondisi benda saat berada pada titik tertinggi lintasan kedua seperti yang akan ditampilkan pada gambar. Nah, pada saat itu di mana tegangan tali dapat diambil nilainya sama dengan 0 atau T sama dengan 0. Gaya lain yang bekerja adalah gaya berat di mana W sama dengan M kali G. Nah, kedua gaya berarah ke pusat lingkaran. Nah, dari hukum Newton, pada gerak melingkar ini diperoleh kecepatan saat berada di titik 2 atau V2. Sehingga diperoleh persamaan di mana sigma V sama dengan mv pangkat 2 per R. Nah, untuk menentukan kecepatan saat titik 1 atau V1, maka digunakan hukum kekekalan energi mekanik pada titik 1 dan titik 2. Sehingga diperolehlah persamaan sebagai berikut, di mana sigma F sama dengan mv kuadrat per R. Kemudian diturunkan menjadi W tambah T sama dengan mv kuadrat per T. Mg ditambah 0 menghasilkan mv kuadrat per R. Sehingga hasilkan Mg sama dengan NV kuadrat per R. Sehingga terbentuklah persamaan sederhana yaitu V kuadrat sama dengan G dikali R. Atau bisa dituliskan sebagai berikut. V2 kuadrat sama dengan G dikali R. Nah, berdasarkan persamaan inilah maka diperoleh turunan di mana 1/2 mv kuadrat ditambah mgh1 sama dengan 1/2 mv kuadrat ditambah mgh2. Sehingga diturunkan menjadi 1/2 v1 kuadrat ditambah gh1 menghasilkan sama dengan 1/2 v2 kuadrat ditambah gh2. Kemudian kita gabungkan gh1 dengan gh2, gh1 dengan gh2 untuk menentukan nilai kecepatan minimumnya, di mana 1/2 V1 kuadrat sama dengan 1/2 V2 kuadrat ditambah G, di mana dikali H2 dikurang H1. Sehingga diperoleh V1 kuadrat sama dengan V2 kuadrat ditambah 2G delta H. Delta H dari H2 dikurang H1. Nah, menghasilkan V1 kuadrat sama dengan G dikali R ditambah 2 dikali G kali 2R. V1 kuadrat sama dengan G dikali R ditambah 4GR. Sehingga diperolehlah di mana V1 kuadrat sama dengan 5 dikali G dikali R. Sehingga terbentuklah V1 sama dengan akar dari V1 pangkat 2, akar 5 dikali G dikali R. Nah, penyelesaian di mana V1 sama dengan akar 5 dikali 10 dikali R. Sehingga V1 sama dengan 5 akar 2R meter per sekon. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, maka diperoleh kesimpulan di mana kecepatan benda minimal di titik terendahnya agar benda dapat bergerak melingkar penuh adalah 5 akar 2R meter per sekon. Sebuah kereta api melaju di atas lintasan lurus dengan kecepatan konstan 72 km per jam. Jika ia membunyikan trompet di depan sebuah gunung dan mendengar suara gema pertama dari trompetnya 5 detik kemudian, berapakah jarak gunung tersebut dari kereta saat mendengar gema di mana kecepatan awalnya 340 meter per sekon? Nah, berdasarkan di soal,
di mana ditanyakan berapakah jarak antara gunung tersebut dari kereta saat mendengar gema. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui di mana jarak itu dapat diartikan sebagai perpindahan. Nah, perpindahan di sini di mana didefinisikan sebagai perubahan posisi atau kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Perpindahan juga ini menunjukkan seberapa jauh perubahan jarak benda tersebut dari titik awalnya. Nah, sehingga perpindahan merupakan besaran vektor sehingga memiliki nilai dan arah. Oleh karena itu, perpindahan ini dapat berharga positif atau dapat bernilai positif maupun bernilai negatif. Baik, langsung saja kita lihat pada langkah penyelesaiannya. Nah, di mana di sini diketahui kecepatan sama dengan 72 km per jam. Nah, kita ubah menjadi kecepatan meter per sekon, jadi 20 meter per sekon. Kemudian T sama dengan 50 sekon. T ini sama dengan waktu. Kemudian kecepatan awal, di mana kecepatan awalnya 340 meter per sekon. Ditanyakan itu jarak atau perpindahan, di mana jarak gunung dari kereta saat mendengar gema. Nah, penyelesaian di mana jarak terlebih dahulu kita mendapatkan persamaan, di mana persamaannya yaitu S sama dengan 1/2 V dikali T. Nah, semua nilai yang diketahui kita masukkan ke dalam persamaan, di mana 1/2 dikali V. V sama dengan 20 dan T 5. Kemudian kita kalikan 20. 1 dikali 20 dikali 5, di mana 20 ini kecepatan meter per sekon dan 5 ini dari waktu sekon per 2. Kemudian diperolehlah hasil 100 meter per 2, di mana waktunya habis sehingga sisa 100 meter per 2, sehingga diperolehlah 50 meter. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak gunung tersebut dari kereta saat mendengar gema yaitu sebesar 50 meter. Baiklah, itulah tadi pembahasan hasil kerja tugas fisika saya, itu tentang materi kinematika gerak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, because anyone who has never made a mistake has never tried anything new. Karena siapapun yang tidak pernah melakukan kesalahan, maka dia tidak akan pernah mencoba sesuatu yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.